Aspiration and inspiration for Indonesia. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Indiska Handiana Dan saya Fajar Wicaksana dalam acara Sinmeta Talk, Inspiration and Aspiration for Indonesia. Tentunya Sinmeta Talk adalah program seputar perbincangan mengenai permasalahan yang ada di masyarakat dan juga bagaimana solusi untuk meningkatkan sektor perekonomian, sosial, budaya, pendidikan. Dan kita juga akan membicarakan masalah-masalah yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat dan tentunya mencari solusi atas masalah-masalah tersebut. Betul, dan hari ini juga kita tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsorship yaitu Main Potato dan Rumah Jagung yang telah mendukung acara ini. Dan juga malam ini Fajar kita memiliki bintang tamu yang spesial dan luar biasa, apalagi dari segi pengalamannya tidak diragukan lagi tentunya. Betul sekali, jadi kita malam ini tidak hanya berdua ya. Iya. Kita akan ditemani oleh bintang tamu kita yang akan menemani kita dalam obrolan yang bisa dibilang ini adalah obrolan yang sangat menarik karena akan membahas mengenai masalah komoditas jagung di Indonesia. Betul sekali. Dari background-nya beliau adalah pernah menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN dan juga beliau ini juga seorang pengusaha dan beliau adalah Direktur Utama PT Moat Agro Industri. Kita sambut Bapak George N. Kuahati. Selamat malam Pak. Selamat malam Bapak. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir untuk sekedar bicara dan juga ngobrol bersama kami di sini di Sinmeta Talk ya. Betul sekali Bapak. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Oh, sangat luar biasa baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan ya. Biasanya kita melihat Bapak dari berita ya, akhirnya bisa bertemu langsung. Sekarang langsung kita bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol dengan Pak George langsung di sini ya. Bagaimana Pak, kesibukan apa aja Pak akhir-akhir ini? Ya, baik. Terima kasih. Iya, Pak. Saya sudah diundang di Sinmeta Talk. Ya, yang kalau tadi di awal dikatakan membicarakan banyak hal tentang bagaimana program-program pembangunan nasional. Ya, secara khusus malam ini mungkin kita bicara tentang pangan ya, pangan Indonesia. Menarik ini kalau kita bicara tentang pangan Indonesia karena strategi pemerintah khususnya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan kementerian-kementerian terkait adalah bagaimana untuk menciptakan ketersediaan pangan nasional. Nah mungkin barangkali saya sebagai pelaku di dunia usaha khususnya budidaya jagung untuk peternakan. Jadi barangkali nanti kan banyak mungkin kita bicara lah ya tentang bagaimana pengembangan ketersediaan pangan atau pakan ternak di Indonesia khususnya jagung. Oh, sangat menarik ya. Betul, apalagi Indonesia ini merupakan negara agraris yang mempunyai peranan penting untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat ya Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi Indiska dan Fajar, saya sangat tertarik, senang malam ini kita bisa berdiskusi karena saat ini milenial itu sangat antusias, ya, mulai sangat antusias untuk terjun ke dalam budidaya, salah satunya adalah jagung ternak ini. Kita tahu bahwa metode pengembangan pertanian saat ini sudah mulai berubah dari sistem yang tradisional ke sistem yang sifatnya 4.0. Sistem pertanian yang 4.0 itu adalah pertanian yang berbasis teknologi artificial intelligence, ya. Makanya kita kenal bahwa anak-anak muda sekarang dengan digitalisasi mereka sangat antusias masuk di dunia pertanian dengan kalau dulu misalnya sistem penyirangan atau penyiangan ya bahasa penyiangan kebun atau tanaman itu kan masih berupa pakai air atau selang itu
langsung. Sekarang dengan teknologi artificial intelligence, anak-anak muda sudah menggunakan drone yang bisa digunakan untuk penyiangan atau untuk menyemprot pupuk, dan bahkan paling utama adalah herbisida. Nah, belakangan ini kita lihat bahwa jagung menjadi sebuah pilihan pemerintah di dalam menyediakan ketersediaan pangan. Walaupun persoalan jagung ini juga khususnya jenis jagung yang dipakai untuk ternak ini juga menjadi banyak pilihan. Karena masyarakat kita terkadang masih tergantung dengan jagung yang harganya murah. Padahal kita dalam pengembangan sekarang ini jagung jenis hibrida yang produksinya tinggi, namun memang harganya masih cukup banyak yang kurang bisa terjangkau oleh petani. Kita berharap ke depannya petani mendapat keuntungan yang besar dengan jagung hibrida ini dengan nilai jual yang cukup tinggi. Ya, gitu. Oke, ini adalah satu topik yang mungkin bagi kita sebagai anak muda, wah, jagung adalah komoditas yang bisa dibilang adalah second option setelah Indonesia kita tahu penghasil beras. Tapi sebagai kita tahu juga, jagung juga adalah salah satu pilihan pangan masyarakat Indonesia. Nah, tadi Pak George menyebutkan ada istilah jagung untuk ternak, untuk peternakan. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada kita semua di sini, apa sih Pak bedanya antara jagung peternakan dengan jagung yang biasa kita konsumsi? Iya. Jadi untuk jagung yang kita konsumsi kan sudah seringkali mungkin kita semua nikmati ya, dibilang jagung manis ya gitu-gitulah ya, dan dibikin jadi popcorn ya, bisa dimakan di kala santai ya. Nah, kalau jagung peternakan, nah itu memang dikhususkan bagi kebutuhan ternak dengan gizi yang tinggi ya. Memang agak beda di jagung. Kalau jagung ternak ini yang perlu kita perhatikan adalah masalah kadar air. Ya, untuk jagung ternak itu kadar airnya harus di bawah 15%. 15. Ya, kalau jagung yang biasa kita makan kan masih basah-basah, kalau direbus gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk ternak harus sebaiknya di bawah 15%. Kenapa di bawah 15%? Karena dengan keringnya di bawah 15%, artinya kadar airnya di bawah 15% itu sangat memprotek jagung itu sendiri dari yang namanya jamur. Ya. Nah, kalau jamur dan ada satu lagi yang disebut dengan aflatoksin. Nah, itu dia kalau dia di atas 15%, bahkan terkadang itu 17, 18 sampai 19%. Kalau tanpa dikeringkan itu akan sangat berbahaya bagi ternak nanti akan mengkonsumsi jagung tersebut. Jadi saat ini kita melihat bahwa petani tradisional kita itu cara mengeringkan itu masih pakai sinar matahari. Ya, betul, bisa saja pakai sinar matahari dapat 15%, tetapi kalau mataharinya tinggi ya, atau sinarnya tersedia. Tapi bagaimana kalau musim hujan? Nah, ini problem ya. Ini problem yang dihadapi oleh para petani kita. Nah, solusinya adalah bagaimana ketersediaan dari dryer. Dryer ini apakah bentuk bantuan dari pemerintah kepada Gapoktan atau kelompok tani yang ada, ataukah juga keterlibatan dari pihak-pihak swasta di sana. Nah, kalau saya lihat selama ini, kebetulan karena kami juga mengembangkan atau membudidaya jagung ternak ini di Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Iya. khususnya di Kabupaten Bima dan Kota Bima dan Kabupaten Dumpu. Nah itu kita melihat bahwa memang di sana tuh daerah yang orang bilang sinar mataharinya cukup tinggi. Ya, tapi juga terkadang juga musim penghujan itu bisa saja tiba-tiba Ya. lebih panjang. Nah kalau kita lihat sekarang anomali cuaca yang terjadi, ini petani itu banyak ruginya. Kenapa Pak? Nah tiba-tiba musim penghujan yang panjang, ya, musim penghujan yang panjang, petani sulit menanam. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang beberapa waktu ini, sekarang ini, di mana panas itu cukup tinggi, ya, panas cukup tinggi, sehingga ketika mau budidaya kita penanaman itu pertumbuhannya agak mengalami kesulitan kalau kekurangan air. Bahkan banyak petani yang gagal karena panas yang tinggi, kekurangan air, ya kering dan mati. Nah, hal-hal seperti ini memang yang seringkali harus diantisipasi oleh petani maupun juga dalam hal ini dari Kementerian Pertanian khususnya Dinas Tanaman Pangan daerah setempat lewat PPL-nya untuk memberikan solusi edukasi kepada petani kita. Dalam hal ini mitigasi dari segala cuaca dan lain-lain yang bisa nanti diramal di depan sehingga petani bisa lebih siap. Lalu bagaimana dari hasil produksi jagung itu sendiri? Mungkin kan petani ketika mengalami kerugian, apakah ada salah satu solusi agar hasil produksinya ini tidak sia-sia gitu Pak? Ya betul, ini pertanyaan yang menarik karena ini menyangkut pendapatan, ya, ekonomi masyarakat. Ya terkadang ada satu solusi yang baik dari para penyedia benih, dalam hal ini banyak perusahaan-perusahaan benih yang mereka berikan kerjasama dengan petani di mana mereka berikan benih, pupuk dan herbisida. Nah, itu mereka akan melihat bahwa kalau ternyata ini karena persoalan alam, cuaca dan lain-lain, maka benih yang mati itu akan diganti. Ya. Dan ini juga saya kebetulan bekerja sama dengan salah satu penyedia benih yang mungkin saya bisa sebutkan saja di sini, PT BC International. Ya, mereka mempunyai benih hibrida yang unggul, tahan dengan cuaca juga. Jadi harus ada kerjasama yang intensif antara petani dan juga penyedia benih dalam hal ini, sehingga petani tidak akan rugi. Jadi kalau dia tidak tumbuh atau mati, ya orang bilang bisa jadi nanti kan gagal panen. Nah itu dari pihak penyedia itu bisa bersinergi mengganti dengan benih yang baru. Tapi juga pendampingnya itu dari PPL harus sering mendampingi petaninya supaya target pertaniannya, target produksinya bisa tinggi. Ya, ngomong-ngomong masalah benih nih Pak. Kita tahu bahwa benih jagung ternak ini sendiri nantinya akan dibagikan secara masif pada para petani. Nah, untuk distribusinya sendiri apakah sudah merata seperti itu Pak atau seperti apa nih Pak? Dan berapa harga benih dari jagung ternak ini dan untuk petani sendiri apakah terjangkau gitu Pak? Dan apakah sudah sesuai dengan permintaan petani Pak? Oke, jadi ya memang ini sebuah harapan para petani kita bahwa ketersediaan benih, ketersediaan saprodi, ketersediaan pupuk, nah, itu harus lebih baik lagi. Memang selama ini masih ada keterlambatan dalam penyaluran benih, pupuk dan saprodi. Kita lihat bahwa pemerintah sedang berusaha keras untuk menaikkan
ketersediaan benih, khususnya benih jagung hibrida, yang mana sampai dengan saat ini cuman baru bisa mencapai sekitar 56% dari total kebutuhan nasional. Oke, luar biasa. Namun Bapak nih, kita masih penasaran kan, karena berbicara mengenai pertanian, masih banyak rata-rata mungkin petani yang kurang sejahtera. Nah, apakah karena keterbatasan lahan itu menjadi salah satu faktor atau dan lain sebagainya? Dan bagaimana Bapak sebagai pengusaha budidaya jagung untuk bisa mensejahterakan petani agar bisa mendapatkan penghasilan yang layak? Ya, jadi ini juga menarik ya. Ini menjadi sebuah fenomena yang terjadi saat ini di mana lahan itu sudah semakin hari semakin sempit. Ya, semakin hari semakin sempit. Sementara kebutuhan petani semakin hari semakin tinggi. Ya, karena itu yang saat ini dilakukan adalah bagaimana pihak-pihak penyedia benih atau produsen benih itu menghasilkan benih-benih unggulan. Ya. Kalau kita tahu dulu orang tua kita kalau nanam jagung 1 hektar itu paling tinggi dapatnya 2-3 ton. Ya. Bahkan 4 ton. Tapi sekarang ini dengan jenis benih jagung hibrida yang baru, ya ada banyak merek ya. Dan Bapak memproduksi itu juga? Saya saat ini masih bekerja sama dengan pihak perusahaan penyedia benih, Baik. tapi juga kami sedang melakukan riset. Kami pun juga melakukan riset untuk nanti ke depan bisa menghasilkan benih yang berkualitas baik, ya, tingkat produksinya tinggi, tapi juga kandungan gizinya juga harus tinggi gitu atau lebih baik lah. Nah, jadi jagung ini kan berjenis-jenis. Kalau kita nanti lihat, ada yang bijinya besar, ada yang bijinya kecil, ya. Dan ciri-ciri jagung yang baik seperti apa, Pak? Oh, ciri-ciri jagung yang baik pertama dia berwarna, kadang-kadang berwarna orange ya, warna yang cerah itu. Nah itu bagi perusahaan penyedia makanan ternak itu sangat disukai. Nah, kalau yang dia warnanya agak kuning, kurang kuning gitu ya, ya biasanya mereka harus mengakali dengan menambah pewarna itu. Pewarna di jagung. Sehingga konsumen kan lebih senang lihat, oh ya jagungnya kuning bagus gitu ya. Nah, hal seperti inilah yang kita harus edukasikan ke petani. Di mana ya pakai benih ini supaya memudahkan untuk perusahaan bisa apalagi orang bilang mengambilnya gitu. Harga juga bisa lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat sekarang bicara tentang harga ini bukan cuma petani jagung, ya kan? Tapi juga yang lainnya juga teriak-teriak karena harga kadang-kadang kan tidak sesuai dengan biaya tanam. Misalnya cabai, ya kan, bawang maupun yang lainnya. Nah, kemarin saya melihat bahwa ada keinginan dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga jagung. Karena itu pemerintah menetapkan dia punya tingkat harga pembelian jagung ini, KPP ini adalah 3.500 paling rendah. Walaupun sebenarnya kalau sebagai pelaku usaha 3.500 itu keuntungan petani masih sangat kurang, gitu ya, minim sekali. Nah, kalau mungkin yang paling normal itu dia di angka di atas 3.900 sampai 4.000 lebih ya, 4.000. Sekarang malah 4.800. Oke. Nah, harga jagung itu. Oke, Pak. Seperti yang kita ketahui, di 2023 ini Badan Meteorologi dan Geofisika baru saja mengeluarkan peringatan mengenai ancaman El Nino. Itu adalah satu fenomena alam yang memang bisa dibilang ini adalah fenomena alam yang nantinya akan mempengaruhi
masa panen, kemudian juga masa pertanian di seluruh Indonesia. Nah, apakah hal ini sudah diketahui dan juga sudah diantisipasi oleh para petani, Pak, supaya tidak terjadi gagal panen? Ya, betul pertanyaan Mas Fajar ini menarik. Jadi saat ini dari dinas-dinas pertanian, ya, tanaman pangan melakukan mitigasi cuaca di awal. Jadi sudah bisa dipersiapkan. Nah, misalnya sekarang kita lihat panas cukup tinggi, ya kan? Maka sumur-sumur itu harus disiapkan, ya kan? Jadi di luas lahan yang cukup luas itu harus ada punya mata sumber-sumber air untuk penyiraman. Karena kalau enggak itu bisa berbahaya. Nah, kalau kurang disiram maka pertumbuhan juga pasti tidak baik, Baik. ya, produksi pasti rendah. Banyak curah hujan juga, ya tidak baik juga. Oke. Ya, jadi kita memang harus mengantisipasi kapan itu menanam yang tepat. Ya, supaya sesuai. Karena kalau ketika kita misalnya nanam, tiba-tiba curah hujan tinggi, nah ini juga kurang baik. Kenapa? Yang tadi saya bilang, petani butuh untuk dijemur, ya kan? Nah, kalau dia hujan tinggi, ketika sudah waktunya misalnya waktu untuk panen itu, ya, dia tidak mungkin dipetik pada saat musim hujan, karena itu pasti akan berpengaruh. Yang tadi saya bilang tuh, misalnya jamur tinggi. Iya. Nah, biasanya mereka mengeringkan jagung itu kering tongkol. Nah, kering tongkol baru mereka produksi. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana ketersediaan distribusi benih, pupuk dan sapro di Kepatani saat ini, Pak? Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa terjadi masih belum merata, ya, karena produksi pupuk nasional juga masih kurang, ya, masih sangat kurang kita. Harga makanya terjadi kadang-kadang ya pupuk itu menjadi sesuatu yang sangat langka. Ya, ketika masuk musim tanam itu menyebabkan harga pupuk naik. Biasanya itu permainan dari banyak kalau kita bilang middleman, tengkulak. Tengkulak yang memainkan harga pupuk kepada petani. Nah, ini harus dihilangkan dengan bagaimana melibatkan dinas-dinas terkait atau Kapoktan dan kelompok tani yang ada untuk supaya langsung menerima pupuk yang didistribusikan oleh pemerintah. Oke. Ketika pemerintah Indonesia saat ini budidaya jagung untuk ketahanan pangan nasional, Pak. Namun sayangnya ironisnya, Pak, masih banyak juga masih ada yang impor jagung. Sedangkan sebagai negara Indonesia harusnya kita yang mengekspor. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Ya,